Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1018 yang akan memperlihatkan bagaimana keseruan pertempuran yang terjadi di Onigashima. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Dimulai dengan cover story yang memperlihatkan Ulti sedang bermain-main bersama Petsuan. Nah, cerita pada chapter kali ini dimulai dengan kejadian di alun-alun kastil. Efek kekuatan Kibidango yang diberikan Tama pada sebagian besar gifter membuatnya kini memiliki pasukan yang jumlahnya lumayan banyak, yaitu ada sekitar 300 pasukan gifter yang di dalamnya juga ada para headliner. Dan mereka kini mulai menyerang Kroco-Kroco Kaido. Tak mau kalah, Kroco-Kroco Kaido yang menang jumlah sekarang diperintahkan untuk mencoba menghabisi Tama. Berbagai cara telah dicoba hingga seseorang Kroco hampir mendekati Tama, tapi untung saja dengan sigap Daifugu melindungi Tama dari percobaan pembunuhan. Dirasa situasi yang semakin membahayakan nyawa Tama, Speed mendapat inisiatif untuk menjemput Tama. Nami dan Tama langsung naik ke punggung Speed. Karena sudah tidak ada tempat lagi, maka Usopp memilih untuk berlari di belakangnya. Lalu Gazelman datang melapor kepada Tama bahwa dia akan mengambil alih menjaga Kumaichio. Usopp berkata di dalam hatinya bahwa kekuatan Tama sangat luar biasa, karena normalnya mustahil untuk menjadikan musuh menjadi teman dalam perang ini. Zeus lalu muncul dan bertanya bahwa dia juga siap menjadi budak Nami. Tapi Nami malah memilih menganggap Zeus sebagai temannya. Zeus yang riang mendengarnya dan kemudian mulai menyentrum para Kroco yang menghalangi jalan Speed. Cerita beralih pada kejadian di dalam kamar rahasia. Salah satu agen pemerintah dunia melaporkan bahwa sekarang perbandingan kekuatan adalah 16.000 di bajak laut Kaido dan 9.000 di aliansi samurai bajak laut. Salah satu agen pemerintah dunia berkata, tidak penting sekarang siapa yang menang. Yang lebih utama sekarang adalah membunuh Wushu, si pengkhianat pemerintah dunia. Dan lalu mengatakan bahwa kasus Wushu sudah sangat lama. Bahkan jika dia buka mulut sekalipun, rahasia yang dia ketahui sudah tidak bermutu lagi. Dan tidak peduli dia mau membuka mulut atau tidak, tapi lolosnya Wushu merupakan sebuah aib jika tahanan Gorosei dibiarkan hidup di dunia luar. Namun melihat ia saat ini yang berhadapan dengan Jinbe, apakah dia mampu keluar hidup-hidup dari Onigashima? Scene kembali beralih pada lantai 4, tempat Wushu dan Jinbe bertarung. Diperlihatkan pertarungan di antara keduanya semakin sengit. Wushu mengeluarkan kemampuan untuk berjalan di udara. Jinbe lalu bertanya apakah dia kesal kepada Luffy yang telah memakan buah Gomu-Gomu. Kemudian Wushu mengatakan dia kesal kepada Akagami yang merebut Gomu-Gomu dari tangannya. Wushu mengeluarkan sebuah jurus untuk menyerang Jinbe. Jinbe sudah mencoba menangkisnya menggunakan Busosoku Haki, tapi serangan itu tetap mampu mengiris kulit hiu Jinbe. Wushu mengatakan karena Luffy memakan buah Gomu-Gomu dan memakai topi jerami milik Akagami, maka Luffy harus mati. Wushu terus mengeluarkan jurus-jurus yang membuat serangan itu sampai tembus ke lantai 3. Wushu terkejut jika Jinbe menghindari semua serangannya karena serangan itu mustahil bisa ditahan oleh Busosoku Haki sekeras apapun. Ia juga terkejut Jinbe si manusia ikan bisa bergerak secepat itu. Setelah itu, Jinbe mengejeknya yang membuat dia malu. Dan bahkan Jinbe juga marah karena ia memanggil Jinbe manusia ikan. Wushu yang tidak putus asa kembali mengeluarkan jurus Tekai dan Kibasen. Jinbe lalu mengeluarkan Busosoku Haki pada tangannya untuk menahan serangan tersebut. Namun, Jinbe harus dibuat terlempar beberapa meter. Kini gantian Jinbe balik mengeluarkan jurus Gyojin Jujutsu. Serangan ini berhasil membuat Tobiropo ini terlempar ke tanah dan lalu muntah darah. Jinbe lalu mengeluarkan jurus Ichimizu, tapi kali ini ia bisa menghindar dengan Soru. Wushu bertanya sesuatu pada Jinbe dan mulai bercerita tentang masa lalunya.
Saat dia di penjara, seseorang penjaga mendongeng kepadanya tentang Dewa Matahari yang bernama Nika. Dia adalah pendekar legendaris yang akan membuat orang-orang tertawa dan melupakan penderitaannya. Suatu saat nanti, Nika akan menghapuskan perbudakan di dunia ini. Sembari mendongeng, ia terus menyerang Jinbe. Ia berkata saat dia disiksa di dalam penjara, dia mulai menjadikan Nika Tuhannya. Lalu ia ingin seseorang datang menolongnya karena sudah tidak tahan dengan penyiksaan. Jinbe terlihat bingung mengapa ia repot-repot menceritakan pengalaman pribadinya. Wusu mengatakan Jinbe sebagai manusia ikan, bekas budak dan kapten bajak laut matahari harusnya tahu tentang legenda Nika. Wusu mengeluarkan jurus Shigan Madara, sedangkan Jinbe sudah mengeluarkan full body Busosoku Haki tapi tetap saja terlempar. Anak buah Wusu mulai mengejek Jinbe bahwa Tobiropo lebih kuat dari si Chibukai. Wusu melanjutkan dongengnya. Dia berkata, sehari setelah si penjaga baik hati bercerita kepadanya, dia tiba-tiba hilang. Dia tahu pekerjaan kotor itu dilakukan oleh siapa, dan ia juga sadar bahwa besok-besok nasibnya akan dalam bahaya. Wusu kemudian keluar dari penjara dan dalam hati berpikir, jika ia tidak bisa kabur dari penjara itu, bisa saja pemerintah dunia akan membunuhnya. Nah, pertarungan pun kembali berlanjut. Jinbe yang marah kepada Wusu langsung meraih jarinya. Ia menjerit kesakitan, tapi Jinbe tidak kasihan sedikit pun dan mulai mematahkan tangan Tobiropo tersebut. Wusu lalu mengeluarkan serangan, tapi Jinbe menghindarinya dengan mudah. Kemudian mengeluarkan serangan Gagan, tapi Jinbe juga bisa menghindar. Ia mencoba melarikan diri tapi tanpa sadar, Jinbe sudah ada di belakangnya. Jinbe berkata, jika dia mau menceritakan masa lalunya, dia harus serius. Jinbe langsung mengeluarkan jurus Gyojin Karate Yogi yang mengenai wajahnya. Seluruh tiang dalam ruangan hancur karena kerasnya tekanan tenaga dalam Jinbe. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.